Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai saja, karena memang di hadapan kita juga sudah ada narasumbernya. Mari kita buka terlebih dahulu acara kolak ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, dan karena memang untuk efisiensi waktu, teman-teman, kita sudah kehadiran narasumber di kolak episode kedua ini tentang lelah yang lillah itu sebetulnya akan berbuah sakinah begitu. Nah, ini sudah hadir Ustazah Ei Sufi Jatiningsih sebagai Ketua Salimah Bogor, anggota IKADI Kota Bogor juga, dan pokoknya ini bakal seru banget deh karena memang anak-anaknya banyak ya Bu Sufi ya, terus cucunya juga udah banyak, kajiannya juga melanglang buana kemana-mana. Jualah, fitnah. Amin. Ibu perkenalkan dulu dan teman-teman di sini, nama saya Retno yang akan menemani teman-teman 1 jam ke depan untuk memandu acara ini. Oke, tidak berlama-lama lagi. Ibu, saya coba share screen dari sini ya Bu ya. Siap. Saya silahkan langsung kepada Ibu Sufi untuk memberikan pencerahannya dan pencerdasannya kepada kita calon-calon umahat di masa depan. Dipersilakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cari dulu ya. Saya buka ini. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, ini saya manggilnya apa ya? Anak-anak, teman-teman, saudara-saudari gitu. Teman-teman kan kita friend. Kan Betty ya, Retno ya. Cuman paling beda 3 lah. Aku kepala 5, 30 tahun. kan cuma beda 3 ya. Kalau saya panggil teman-teman, sorry jangan merasa tua ya, karena sayanya yang masih merasa muda. Oke. Hari ini kita akan berbincang tentang sebuah tema yang akan selalu aktual. Kalau Retno bilang pencerahan, sebetulnya bukan pencerahan juga ya, karena wajah-wajah bidadari surga di sini sudah cerah. Dibilang pencerdasan, enggak juga, karena yang ada di depan saya ini adalah gadis-gadis cerdas, lulusan Husnul gitu loh, lulusan Mesir, lulusan ada yang dari mana aja nih, ada yang dari UPI, ada yang dari ya pokoknya semualah, itu gadis-gadis cerdas sehingga bukan pencerdasan kali ya. Review mungkin gitu ya, penguatan insya Allah lah. Walaupun jangka waktu hidup saya mungkin 30 tahun lebih duluan daripada teman-teman, tapi saya yakin ilmu kita bisa saling berbagi, bisa saling menguatkan satu sama lain. Lelah yang lillah itu demi sakinah ilal jannah. Judulnya puitis banget ya. Bu. Jadi dibikin yang enak gitu ya di kuping. Ada sebuah fenomena, Bu Sufi ini kan di mana di Bogor nih, ceritanya kayak Mamah Dedeh gitulah ya, tempat curhatan orang-orang, terus tempat yang pengen nikah minta jodoh gitu ya, yang segala macem lah gitu pokoknya mah. Kemudian di Salimah itu ada program namanya kursus pranikah, atau sekarang diganti jadi Serasi, Sekolah Pranikah Salimah Indonesia. Nah, udah 8 angkatan. Dari 8 angkatan itu, saya bisa scanning. Kecenderungannya, pertama,
peserta pranikah itu sebagian besar adalah perempuan. Jadi kalau ada peserta 100, akhwat itu mungkin ada sekitar 95. Pokoknya Ikhwan tuh belum pernah melewati angka 10 pesertanya. Pasti di bawah 10. Itu udah 8 angkatan, udah berapa ratus orang gitu. Itu satu. Itu bukti bahwa sesungguhnya yang lebih berpikir prepare tentang pernikahan itu adalah perempuan. Kenapa? Karena di otak laki-laki nggak ada itu prepare. Kalaupun ada, itu jangka pendek. Ya kalau bulan depan mau nikah, lah barulah aku sekarang mikir gitu. Kalau tahun depan mau nikah, baru aku sekarang mikir. Nabungnya harus berapa, kira-kira gimana. Kalau perempuan nggak. Kalau perempuan tuh ibarat kata gini, mau bikin mau bikin bakakak ayam gitu. Ayamnya masih di tengah hutan, kita udah masakin air buat ngerebusnya gitu. Ibarat kata begitu kalau perempuan. Yang kedua, dari itu Bu Sufi bisa scanning bahwa ternyata banyak sekali di kalangan para akhwat maupun ikhwan apalagi kegamangan untuk nikah. Duh, nikah tuh kayaknya serem gitu ya. Apalagi sekarang itu apa-apa mahal, rumah mahal dan lain sebagainya. Standarnya udah naik. Nikah itu selesai nikah harus punya rumah kontrakan, harus punya motor minimal gitu, kalaupun nggak mobil. Terus standar untuk fasilitas anak juga tinggi, kemudian dan lain sebagainya, sehingga mau nikah tuh yang kebayang, mahal gitu kan, susah dan seterusnya gitu. Jadi ketakutan untuk menikah itu sekarang banyak faktor Bu Sufi lihat ya, karena naiknya standar kehidupan, kemudian di satu sisi, jadi standar kehidupan naik, tapi di satu sisi penguatan mental dan iman tuh lemah gitu. Ini bayangin ya, standar tinggi, penguatan iman dan mental lemah, godaan banyak, jadi ambivalensinya tuh tinggi banget gitu. Sehingga kemungkinan orang untuk gue nikah, gue siap nikah itu perlu effort yang sangat luar biasa. Karena 3 tarikan itu menjadi saling tarik menarik. Di satu sisi, standarnya tinggi banget. Gue gajinya cuma 3 juta. Ntar pengeluaran kalau nambah istri nggak akan cukup 3 juta. Orang sekarang aja cuma cukup kontrak 650 buat makan, buat pulsa, buat ongkos, habis gitu kan. Standarnya udah tinggi, pengasahan iman juga lemah, godaan banyak. Godaannya apa? Film Korea itu godaan tuh. Karena ngelihat di film, drama banget gitu kan. Ngelihat di film, ternyata hidup tuh begitu. Ternyata nikah tuh begini, pasangan tuh begini, ceritanya begini, indah tuh kalau begini gitu. Romantis tuh kalau begini gitu. Kalau di film-film kan mungkin romantis tuh kalau anniversary, terus ada setangkai mawar merah, ada coklat dipitain pink gitu kan. Terus ada teddy bear, terus happy anniversary ya, honey, terus gitu kan. Sementara dalam kenyataan, gitu. Mana ada cerita 1.100.000 kali ya, bapak-bapak yang kayak begitu. Jadi tarikannya luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, sebagai Muslim, next Retno, sebagai Muslim, kita harus paham dulu nikah itu apa. Jadi kalau kita lihat nikah itu, teman-teman boleh di-unmute ya kalau yang bisa jawab atau raise hand. Ada yang tahu akar kata nikah itu artinya apa? Atau jawab di chat deh kalau nggak mau itu. Kata nikah itu berasal dari kata apa? Terus arti katanya apa? Ayo, orang kan tahu nikah itu adalah gitu kan? Itu kan dalam bentuk definisi gitu. Tapi secara harfiah, kata nikah itu artinya apa? Ada yang bisa jawab? Aku kasih door prize ya, Retno ya. Kalau ada yang boleh, itu, Bu. ada yang bisa jawab. Nakahayan kahu, Ustazah. Mama Ana. Artinya
Aduh. Mama anak, aduh. Badu Ustazah. Aduh. Mana anak Mesir? Mana anak Sudan? Enggak ada. Hah? Ayo. Iya benar, nakaha. Yang kihu benar. Kau. Lagu nikah. Yang bisa jawab itu buku aku. Ini harganya 55.000, tapi untuk yang bisa menjawab makna nakaha secara lughah, secara harfiah apa? Masya Allah, saya anak UPI, Bu. Hah? Nama anak UPI, Bu. Ini moderator kalau menjawab dapat, Bu. Hah? Jangan lah ya, Bu. Jangan ya, Bu ya. Iya sih. Jangan, Bu, jangan panitia mah. Ayo, ya peserta, ayo saya ikut semangatin aja. Itu juga alasan aja, saya kan moderator nggak bisa jawab gitu. Jangan nggak tahu juga. Pinteran dasar. Ya, mama nakaha. Perjanjian Ustazah. Betul. Besok. Oh, salah ternyata. Ya. Apa hubungan? Bukan. Apa? Terus ikatan. Kata Ikatan. lah. Enggak. Akudun. Mama nakaha. Yang kihu. Lupa nakaha yang kahu. Tanya Husnul teh ya, semester kelas berapa? Kelas 12 teh kan ada daurah itu sebelum haflah mubasyaratan. Nyerah? Janjian Cari di Google ketemu. Cari di Google, Ustazah. Sok, kalau ketemu Ustazah. Perjanjian buat berkumpul. Kumpul atau Berhimpun. menyatu. Perjanjian buat berkumpul atau jima. Tolong ambilin headset, Kak. nakaha secara itu artinya nempel. Bukan apa kalau tadi kan ta'rif ya, ta'rif nakaha. Kalau ini secara lughah, makna nakaha itu artinya nempel. Tapi nempelnya tuh bukan nempel kayak gini nih. Ini bukan nakaha. Tapi kalau nakaha itu nempel yang saking lekatnya nempel, kalau dia dirobek, kalau dia dilepas, maka salah satu atau keduanya ada yang terkoyak. Bayangkan perangko dilem pakai lem misalnya gitu. Atau pakai lem yang kuat banget. Ketika udah terjadi tempelan itu, lalu kita cabut perangkonya atau kita cabut amplopnya, apa yang akan terjadi? Robek, Bu. Salah satunya ada yang robek. Bisa jadi amplopnya yang robek, bisa jadi perangkonya yang robek, atau dua-duanya ada yang koyak. Itu nakaha. Allah merinding, Bu. Jadi kalau begini, ini nempel, lepas dia, nggak ada apa-apa. Ini bukan nakaha. Ini bukan nakaha. Jadi dari satu makna kata nakaha saja, bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran itu luar biasa. Allah akan tidak sembarangan memilih kata. Dari satu kata ini, maka kita harus paham bahwa ketika menikah, kita itu untuk nempel selama-lamanya. Apa yang harus nempelnya? Hatinya, pikirannya, rasanya, suka dukanya, bahkan badannya harus nempel. Kemudian orang menyebutnya bersetubuh. Satu tubuh udah. Dia berkohesi. Ah, itu dia. Dia berkohesi dalam nakah itu. Nah, ini baru satu kata ya. Baru kita memaknai kata nakaha. Jadi kalau orang paham dengan kata nikah, ketika orang kemudian melakukan ijab kabul,
Dan ijab kabul itu kenapa dia nakaha? Karena ketika berhubungan dalam sebuah akad, maka hubungannya menjadi milsaqan ghalidha. Jadi kalau bukan nakaha, kalau kayak begini nempel, dia lepas. Kalaupun berjanji untuk nempel, bukan milsaqan ghalidha. Kebayang nggak ininya, apa mainstreamnya, kata nakaha dengan milsaqan ghalidha? Kebayang ya mainstreamnya ya? Kenapa dia dibilang nakaha dan kenapa perjanjian nikah itu disebut milsaqan ghalidha oleh Allah? Bahkan kalimat milsaqan ghalidha di dalam Al-Quran itu hanya ada 3 kali. Yang pertama adalah ketika Allah mengangkat para rasul, Allah sebut juga milsaqan ghalidha. Yang kedua adalah ketika Allah mengangkat sumpah Bani Israel, itu juga Allah menyebut milsaqan ghalidha. Dan 2 ini adalah sumpah dalam tugas komunal. Tugas kerasulan dan yang satu lagi adalah sumpah keumatan. Tapi ketika Allah menyebut milsaqan ghalidha, ketika akad seorang laki-laki dengan seorang ayah untuk anak perempuannya, itu adalah akad person by person. Bayangin. Akad person by person, Allah samakan diksinya dengan sumpahnya para rasul dan sumpahnya Bani Israel. Sebuah bani dan sebuah tugas keumatan seorang rasul. Dahsyat luar biasa. Maka ketika orang faham kata nakaha, faham milsaqan ghalidha, dia nggak akan main-main dengan pernikahan ini. Nah, itu. Ini nggak ada di slide ya, tapi bahasannya berapa puluh menit ya. Tadi siapa yang bilang sedikit banget slide-nya? Entar, bunyinya mah panjang ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kata nakaha ini, kita harus mengazamkan bahwa nikah itu adalah sunnah yang harus kita kejar. Ini mungkin teman-teman lihat slide ini. Apa nih secara fikih, sunnah, sana, semua perbuatan, dan seterusnya. Emang ya, yang namanya buku, PowerPoint, tulisan, itu baru akan bunyi kalau ditalaki sama yang nulisnya. Kalau cuma dibaca gini mah apaan gitu ya. Teman-teman sekalian gini, kata sunnah dalam pemahaman saya, semoga Allah memaafkan saya kalau saya salah dan tolong diluruskan kalau Anda tahu saya salah. Kata sunnah dalam pemahaman saya itu maknanya ada 3. Yang pertama sunnah secara fikih. Nah, orang kalau berpikir bahwa menikah itu adalah sunnah secara fikih, apa pengertian sunnah secara fikih? Coba. Boleh jawab. Boleh di chat. Sunnah secara fikih. Kalau dilakukan, dapat pahala. Kalau Tidak tidak dilakukan, tidak dapat dosa. Salah. Kalau tidak dilakukan rugi. Kalau tidak dilakukan rugi. Iya kan. Wajib dilakukan dapat pahala? Tidak dilakukan rugi. Rugi. Emang nggak dapat dosa, tapi rugi. Nah, kalau orang memahami nikah itu hanya secara definisi fikih, maka akan ada yang berpikir, udah kagak apa-apa dah, kagak nikah juga, orang sunnah kok, gitu. Tapi coba tanya sama ahli fikih, apa hukumnya nikah? Jawabannya apa? Ada macam-macam. Tergantung. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, Mubah. makruh, bisa mubah. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya mubah. Tapi jika suatu kondisi terjadi, maka hukum mubah ini bisa jadi berubah. Bisa jadi berubah haram, bisa jadi berubah wajib, berubah sunnah, berubah makruh. Ya kan? Nah, jadi pahami bahwa nikah sebagai sunnah Rasul itu bukan dalam secara fikih aja. Secara fikih boleh jadi sunnah dalam kondisi tertentu ya. Itu sunnah secara fikih. Apakah nikah berarti sunnah secara fikih? Boleh jadi. 1. Yang kedua, Yang kedua, sunnah dalam pengertian
secara bahasa, sunnah itu dari kata sanna. Benar nggak nih yang pintar bahasa Arab ya? Saya mah ada lulusan IKIP, bukan lulusan bahasa Arab ya. Ini mah kata cenah ya. Cenah kata guru bahasa Arab saya. Kita mah ahli cenah atau bukan ahli sunnahnya? Cenah tahu cenah? Jarene, katanya. Sunnah itu akar katanya adalah dari kata sanna. Man sanna sunnatan hasanatan. Nah, ada kan hadisnya itu kan? Sanna itu artinya jalan hidup. Nikah adalah jalan hidup yang dipilih oleh Rasul. Berdagang. Hukumnya apa? Ya boleh-boleh aja kan nggak jadi pedagang. Tapi Rasul memilih menjadi pedagang. Milih hidup miskin atau milih hidup kaya? Ya suka-suka lah. Mau kaya boleh, mau miskin boleh. Tapi Rasul memilih miskin. Itu sanna. Jadi, apa yang dipilih oleh Rasul, sannanya Rasulullah SAW itu pasti yang terbaik. Kita harus punya keyakinan itu. Karena apa? Karena setiap pilihan Rasulullah SAW itu berada dalam bimbingan wahyu. Ini yang harus kita pahami. Jadi ketika kita memilih menikah, karena kita ingin mengikuti sannanya Rasulullah SAW dan kita yakin bahwa sanna yang dipilih oleh Rasul itu adalah terbimbing wahyu dan pasti itu lebih baik daripada tabatul, daripada membujang. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi bukan cuma secara fikih, tapi sunnah juga artinya adalah, sunnah juga artinya pilihan hidup Rasul. Jadi kalau kita mau ngikutin Rasul, pilihan hidupnya juga harus kita ikuti. Karena kita meyakini bahwa di pilihan Rasul itu adalah yang terbaik. Enggak, Bu Sufi, ternyata ada juga yang milih nikah tapi enggak kayak Rasul hidupnya. Ntar kita bahasnya belakangan. Yang ketiga, sunnah itu dalam pengertian semua perbuatan Rasul, lisan Rasul, takrir Rasul. Nah, sekarang saya tanya, apakah semua yang dilakukan oleh Rasul, yang dikatakan oleh Rasul, yang ditakrir oleh Rasul, itu bernilai sunnah secara fikih atau tidak? Apakah selalu segala sunnah yang pengertian ketiga menjadi sunnah secara fikih? Gimana? Ngerti nggak sih? Aduh ya Allah, Bu Sufi malam-malam diajak mikir, pusing deh gue. Tidak, Ustaz. Tidak selalu kan? Iya. Tidak selalu. Jadi, kenapa saya katakan tidak selalu? Rasul itu rambutnya gondrong. Apakah kalau sunnah secara fikih itu kan harus bidalil? Bahwa 10 rakaat sholat sunnah rawatib itu dijamin mendapatkan rumah di surga. Bidalil. Bil hujjah. Rasul rambutnya gondrong. Ada nggak dalilnya bahwa Rasul mengatakan kalau yang gondrong lebih dekat ke surga? Ada nggak? Nggak ada. Tapi ketika seseorang mengikuti apa yang dilakukan Rasul, hatta itu tidak bernilai sunnah secara fikih, maka dia mendapatkan poin, mendapatkan kelebihan, karena dia mencintai Rasul sehingga dia ingin memirip-miripkan dirinya dengan Rasul. Ini seandainya misalnya ada seorang artis nih, idola gitu. Terus kumpul fansnya gitu. Kumpul fansnya, pas kumpul dia melihat satu sosok yang persis banget dia. Bajunya persis dia, gaya rambutnya, gaya dandannya, sepatunya, tasnya, semua. Kira-kira yang lebih menarik perhatian artis itu di antara fansnya yang mana? Yang lebih mirip dengan dia. Ini yang harus kita pahami, teman-teman sekalian. Jadi, kenapa kita harus berazam untuk mengikuti sannanya Rasulullah? Untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah? Karena itu pasti yang terbaik. Nah, itu dulu ya. Bahwa kemudian nanti di belakang, kemarin di kumpulan-kumpulan pertanyaannya, tapi serem ya,
banyak yang cerai, ternyata ada yang suaminya selingkuh, ternyata ada yang mertuanya galak, ternyata ada yang iparnya pika sebelen gitu. Ternyata pas udah nikah dia nggak romantis, ternyata gajinya kecil, ternyata dia jorok dan lain sebagainya misalnya gitu. Terlepas dari itu semua, bahwa keputusan nikah karena Allah itu menjadi pilihan kita, dan kita harus punya azam di dalam hati bahwa saya ingin menikah. Saya ingin mendekatkan diri pada sunnahnya Rasul. Saya ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, mudah-mudahan itu bagian dari kecintaan Allah kepada saya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sehingga kita berazam bahwa nikah kita menjadi sebab Allah mencintai kita karena kita mengikuti jalannya, sunnahnya Rasulullah SAW. Sampai sini kita anggap? Ya, lanjut. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Jam segini diajak mikir sama Bu Sufi, Allah. Dan yang harus kita pahami teman-teman, menikah itu adalah fitrah. Ini nggak boleh kita hianati. Fitrahnya itu adalah fitrah yang menjaga sumuliyatul hayyah, menjaga komprehensifnya kehidupan, bahasanya, Mak. Jadi fitrah individu dan fitrah komunal. Saya katakan fitrah individu ya. Menikah itu adalah fitrah individu. Ketika Allah menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 1. Coba perhatikan. Di dalam surat An-Nisa ayat 1 itu adalah indikasi bahwa Allah memang menciptakan pasangan itu merupakan fitrah, bahwa laki-laki itu butuh perempuan, perempuan itu butuh laki-laki. Dan nanti secara komunal, secara sistemik, kehidupan kita ini harus dihidupkan, baru dia bisa hidup. Wa batha minhuma rijalan katsira wa nisa. Jadi itu fitrah. Ketika seseorang kehilangan fitrahnya, coba Allah yang mengatakan bahwa Allah menciptakan ini berpasang-pasangan. Semua ini berpasang-pasangan. Yang nggak ada pasangan itu awan. Awan pasangannya sama siapa? Bulan sama bintang. Terus awan sama siapa? Matahari ya? Sama langit Ustazah. Sama langit. Langit mah sama bumi. Ya kan? Ya udah tuh awan mah sama Uwa aja, karena Uwa juga nggak ada pasangan. Kan paman sama bibi, kakek sama nenek, adek sama kakak, ayah sama bunda, Uwa sama siapa? Enggak, itu mah intermezzo. Ya teman-teman sekalian, kenapa saya katakan itu fitrah individu? Karena bayangkan, mungkin ya di usia muda ketika seseorang itu nggak punya pasangan, no problem. Punya gaji sendiri, punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, apa maunya bisa, apa mau dibeli bisa, mau kemana aja bebas, I am happy, biar single juga gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, waktu kerja mungkin dia masih happy, teman-teman kemana-mana bisa, begitu blek, nggak usah nunggu tua, begitu tret tidur di kasur sendirian, sepi banget ya. Nanti akan kepentok ada pada satu titik, gua hidup mau ngapain sih sebetulnya? Apalagi nanti bisa udah di umur tua, 50, 60 tahun udah nggak kerja lagi, udah pensiun, orang-orang udah pada sibuk semua, kita udah rentak sendirian, udah mulai penyakitan, udah pensiun, di situ baru berasa betapa kita membutuhkan fitrah. Fitrah kita membutuhkan pasangan, membutuhkan pendamping, membutuhkan teman hidup sampai akhir hayat. Jadi jangan cuma berpikir ketika muda. Lalu kenapa saya katakan bahwa itu adalah juga fitrah komunal, teman-teman sekalian? Kalau belajar demografi hari ini, negara-negara Eropa, Australia, kemudian Amerika, kalau negara Eropa hampir semua ya, Belanda, Prancis, Inggris, itu piramida demografinya itu udah nggak normal. Yang normal itu kan piramida itu begini. Yang lahir banyak, ini produktifnya banyak, yang tuanya sedikit. Tapi karena di bawah
anak yang lahir sedikit karena banyak yang nggak mau nikah, maka akhirnya yang tua banyak. Yang tua banyak artinya beban negara banyak, usia produktif sedikit karena di sini tidak ada penambahan. Coba deh lari ke Australia. Terus kita mau jadi permanent resident di situ atau mau jadi citizen di sana, gampang. Karena di sana pemerintah sudah mulai kewalahan anak-anak mudanya nggak mau nikah. Kenapa? Karena mereka nggak punya visi nikah itu buat apa. Mereka tidak punya tanggung jawab komunal untuk melanjutkan kehidupan, sehingga mereka nggak berpikir bahwa nikah itu salah satu bagian dari ibadah untuk membuat wabasa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nggak ada visi mereka seperti itu. Sehingga disupport abis orang yang mau nikah itu. Yang mau nikah, yang mau punya anak itu disupport abis. Kenapa? Mereka itu nggak usah diperangi, lama-lama hancur. Mereka itu lama-lama, coba lihat Belanda sekarang. Jepang, Kanada, habis. Nggak usah diperangi mereka. Ketika mereka berpikir nikah itu cuma untuk memuaskan syahwat, ngapain nikah ribet? Mendingan melihara anjing aja udah selesai. Atau beli boneka aja bisa diapa-apain, selesai. Kalau dengan perempuan itu ribet, nanti dia hamil harus dinikahin, pusing. Mendingan juga dengan sesama laki-laki, walaupun dipakai berpuluh-puluh kali kagak akan bunting kan gitu. Paling-paling AIDS gitu. Mereka cara berpikirnya pasangan lawan jenis itu ya sekedar untuk partner melampiaskan hawa nafsu, selesai. Kalau sampai di situ berpikir, maka itulah yang kemudian terjadi hari ini di negara-negara lain. Di mana piramida kehidupan demografi menjadi tidak stabil. Dan Islam tidak menginginkan itu. Nggak juga berpikir, tapi kan Bu Supi hari udah waktunya kiamat mah ya emang waktunya musnah. Kita tidak sedang berpikir dalam konteks itu. Nah, ketika tanggung jawab fitrah individu dan fitrah komunal itu bersatu, maka disitulah ada sumuliyatul hayyah, sempurnanya kehidupan. Ketika secara individu kita sempurna, fitrahnya terpenuhi, secara komunal fitrahnya terpenuhi, maka wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa itu menjadi sebuah keseimbangan di dalam kehidupan. Nah, jadi jangan dikira ketika kita cuman nikah akad itu kita tuh cuman urusan berdua lah. Ketika kita menikah, kita adalah batu bata dari sebuah bangunan besar kehidupan. Sehingga nanti batu bata kitanya kayak apa, itu menentukan bangunan itu kayak apa. Kalau kita rapuh, bangunan itu rapuh. Kalau kita kokoh, bangunan itu akan kokoh. Ini yang harus difahami ya. Jadi jangan lari dari fitrah. Karena mulai banyak kecenderungan sekarang. Mulai banyak kecenderungan itu. Perempuan-perempuan makin mandiri. Laki-laki makin risian. Alah ribet ada punya istri tuh nanti bawel, saya pergi kemana-mana dikepoin, terus urusannya ribet lagi bukan cuma dengan istrinya, dengan mertua, dengan ipar, ntar punya anak pusing, wah sekolah udah mahal, segala macam. Kalau mikirnya cuma pada tataran materi, pada tataran dunia, saya harus katakan bahwa nikah itu memang repot. Repot. Makanya saya katakan ke anak-anak saya waktu nikah tuh, jangan pikir bahwa nikah itu otomatis bahagia. Enggak. Nikah itu untuk berjuang, nak. Bahagia itu bonus dari Allah. Kalau kita sukses, insya Allah kita bahagia. Ya, lanjut. Itu saya menguatkan ya, dari kata nakaha, dari kata itu saya menguatkan bahwa harus kita berazam untuk nikah. Lalu kemudian, lihatlah, Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran. Ini pakai fi'il amr ya. Jadi kalau fi'il amr itu paling banter. Kata ahli usul fikih, kalau ada kalimat amr, ini kan tidak selalu kalimat amr itu bermakna wajib. Iya kan? Jadi paling banter. Nikah itu fadailul amal, dan fadailul amal itu paling banter hukumnya sunnah. Nikahkanlah kata Allah. Wankihu
al-ayama. Orang-orang yang jomblo kalau bahasa sekarang ya. Orang-orang yang sendirian minkum di antara kamu. Wassalihina. Perhatikan, ini saya bukan ahli tafsir ya, astagfirullahaladzim. Tapi menarik buat saya ketika Allah, ini kan ayat ini konteksnya itu menikahkan budak-budak ya, menikahkan budak-budak. Surat An-Nur ayat 23. Perhatikan teman-teman dibuka ya, suratnya dibuka biar lebih enak kita ininya. Surat An-Nur. Lihat ininya lebih enak lihat. Kenapa di sini yang pertama disebut adalah wasolihina min ibadikum wa imaikum, tapi di akhir kata Allah iyakunu fuqara. Nah, ini manda asiknya saya ngomong sama umat-umat, sama ahwat-ahwat palalinter. Lebih enak. Perhatikan. Di depan Allah katakan wassalihina. Ketika dikatakan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. As-solihin di sini, di tafsir yang saya baca, adalah orang-orang yang layak untuk menikah. Yang mempunyai kemampuan untuk menikah, yang siap nikah, yang disebutnya apa? Solihin. Tapi di belakang, iyakunu fuqara, kalau mereka fakir, di dalam tafsir fakir di sini adalah awalnya maknanya adalah fakir harta. Maka kata Allah, kalau mereka fakir, yughnihimullah. Perhatikan. Allah bukan menyebutkan akan Allah kayakan mereka, tapi Allah cukupkan mereka dengan apa? Bukan dengan kekuatan mereka, bukan dengan gaji mereka, bukan dengan pangkat mereka, tapi min fadlihi, dari karunia yang Allah berikan. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas. Apa maha luasnya? Maha luas rahmatnya, maha luas pertolongannya, maha luas kasih sayangnya, maha luas kekayaannya, maha luas rahmatnya. Bayangin. Alim, dan Allah maha mengetahui siapa yang mampu, siapa yang harus ditolong, siapa yang masih fakir, dan seterusnya. Bentar ya, saya minum dulu. Gak dikasih minum nih, salam panitia, Retno gimana sih? Virtual, Bu, itu ada Salma yang lagi menikmati madu dan jahe, Bu. Nanti saya kirimin ya, Bu Sufi. Nih, teman-teman perhatikan ya. Yang pertama ketika Allah menyebutkan layak itu adalah salih. Apa itu salih? Salih itu di dalam surat 113 Al-Imran ya, 113 114. Salih itu adalah yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ciri pertamanya itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi bekal pertama nikah itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga ini bekal yang penting, nanti saya di belakang bahas ya. Kenapa ini harus saya garis bawahi? Kesolihanlah yang menjadikan seseorang itu layak atau tidak. Emang saya solih, Bu Sufi? Ya tanya aja sendiri. Iman nggak kepada Allah dan hari akhir? Kalau ente udah punya iman kepada Allah dan hari akhir, berarti ente sudah disebut salihin. Sudah layak menikah. Tapi Allah tahu ketika seseorang merasa layak itu ada yang ragu dengan kapasitas materinya, kemampuan duitnya. Jangankan buat nikah, Bu Sufi, Allah, buat hajat aja juga pusing ngebayanginnya habis berapa ratus jetong gitu kan. Makanya kalau mau nikah sekarang cepetan, minta sama Allah sekarang. Kalau nikah di musim pandemi mah enak. Bu Sufi juga kemarin nikahin Konita mah murah dibandingin sama nikahin Mariam dulu. Ya, cuma berapa persennya. Karena cuma berapa puluh orang. Kalau Mariam kemarin Bu Sufi mengundang 1.500 aja masih dimarahin orang sampai 2 bulan.
Kalau sekarang mah gampang. Cuman boleh 20 orang. Allah tahu, kalaupun ada orang yang sudah siap dengan kesolehannya, ada juga orang yang cuman bekal soleh doang. Materinya nggak terlalu banyak, baru jadi guru honorer, gajinya 2 juta, terus mau nikah, gimana hidup? Min fadlihi. Nih kalau mau cerita itu, kalau saya secara pribadi merasakan bagaimana iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi itu udah pengalamannya udah puluhan ratusan ribuan kali kan. Pengalaman hidup saya membuktikan betapa Allah itu maha mencukupi dengan karunia-Nya. Bukan dengan struk gaji kita, bukan dengan pangkat, jabatan, golongan, enggak. Coba itu. Matematika Allah dengan matematika struk gaji itu jauh berbeda. Jauh berbeda. Jadi artinya menguatkan, kalaupun kita merasa kurang, tapi gimana ya, hitung-hitungan, lo jangan pakai kalkulasi matematika. Matematika kita beda dengan matematika Allah. Nggak akan nyampe. Fadlihi itu, karunia Allah itu unmeasurable. Nggak akan keukur. Nggak akan keukur. Coba tanya sama emak-emak yang udah nikah, bapak-bapak yang udah nikah. Ibu saya dulu anaknya 7, guru SD, struk gajinya cuma berapa. Saya pertama punya anak, gajinya berapa waktu itu, Bi? 150.000, kontrakan 50.000, ongkos ke kantor 50.000, makan sebulan 50.000. Kalau oret-oretan di atas kertas mana cukup? Gak akan cukup. Belum kalau ke dokter, belum kalau anak sakit, belum kalau ini itu. Gimana ya bisa cukup 150.000 sebulan tahun? Si Maryam lahir tahun berapa ya? 94. Gak bisa. Tapi min fadlihi, Allah kasih dari jalan yang tidak disangka-sangka, Allah kasih kecukupan, Allah apa saja. Makanya Allah katakan, wallahu wasi'un. Ini di tafsir itu akhirnya, fuqara di situ, di tafsir yang saya baca, bukan hanya fakir dalam pengertian materi. Bisa jadi fakir dalam pengertian ilmu, ilmunya baru cetek Bu Sufi, min fadlihi, kalau Allah mau kasih karunia, yang asalnya nggak ngerti jadi ngerti, yang asalnya ogohan, manja jadi dewasa dengan karunia Allah. Nah itu, jadi ini yang harus difahami, ini harus kuat. Oleh karena itu, kita menikah semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Dengan cara apa? Kita harus menikmati semua episode, semua takdir, semua peristiwa kejadian apapun yang ada di dalam pernikahan kita. Bekalnya apa tadi? Kesolihan kita. Ukuran kesolihan itu nanti akan kelihatan. Saya paham kenapa Allah Rasul menyebutkan bahwa nikah itu setengah dari agama tuh salah satunya di sini. Bagaimana kita menunjukkan kesolihan kita itu setelah nikah? Ya tergantung bagaimana kita nanti merespon semua takdir dalam pernikahan kita. Itu ukuran kesolihan kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, berniat, bersiap, memantaskan diri sampai batas standar terpenuhi. Standarnya apa tadi? Soleh. Fakir itu bukan nggak punya apa-apa banget ya. Dia punya bekal, dia punya keinginan, dia punya rencana, dia punya semangat. Karena tidak akan ada yang benar-benar siap. Ya Allah. Tidak akan ada yang benar-benar siap 100%. Kalau ada orang yang merasa siap banyak. Nih ya, misalnya ada orang gantengnya udah cukup, cantiknya udah sebentar nih Hanin. Udah? Duduk Solih minum. Dah. Nih. Sampai mana tadi? Jadi jangan berharap udah siap segalanya gitu baru berpikirnya ya sesuai standar saja.
Karena tidak akan ada orang yang 100% gitu. Ada orang yang ganteng, kaya, cukup, cantik, dan lain sebagainya. Mungkin dia merasa cukup, iya, merasa cukup. Padahal mungkin dia belum punya ilmu. Dia nggak sholat aja nggak bisa, ngaji aja nggak bisa, boro-boro ngimamin istri misalnya gitu kan. Dia merasa cukup, banyak yang merasa cukup. Ada juga orang yang merasa cukup kali, saya ilmunya udah banyak, kitab ini udah lewat, ukudulujen udah hatam dan lain sebagainya, tapi sebetulnya dia belum menjadikan ilmunya sebagai roh dari karakter amalnya dia. Sebetulnya dia belum 100% juga. Nggak akan ada orang yang menikah itu dalam keadaan udah siap 100%, nggak akan ada. Justru nanti proses nikah itu kenapa di dalam nikah itu ada sakinah, mawaddah, warahmah, nanti kita jelaskan. Lanjut Retno. Ngomong-ngomong berapa puluh menit lagi nih? 10 menit. 10 menit lagi baru 3 slide. Nah, ketika rasa itu hadir, diakah yang terbaik untukku? Saya dulu pernah memegang grup binaan gadis-gadis ya, mahasiswa-mahasiswa. Saya tuh kalau itu tidak menjadikan mereka itu menjadi malaikat suci yang tak tersentuh gitu, enggak. Jadi saya bilang sama mereka, kalau kalian sudah punya rasa pada seorang laki-laki, buktikan apakah itu tuh isyarat dari Allah atau itu tuh dari setan. Nah, tapi cara membuktikannya harus sesuai dengan syariat. Jadi saya bilang, kalau ente punya rasa gitu, bilang sama saya. Jadi binaan saya suka bilang gini, Bu, kayaknya ada setan deh Bu yang mengganggu pikiran saya gitu. Saya suka bilang, setannya berupa wajah siapa? Nanti saya yang gebet. Ani mau ikut ngaji? Ya. Jadi kalau misalnya ternyata setelah dibuktikan itu, saya pernah siapa namanya si Anu, udah saya saya katakan pada dia berarti itu adalah dari setan, bukan isyarat Allah. Udah, tutup hati, tutup ingatan, istighfar, selesai. Tapi kalau misalnya ternyata itu adalah isyarat Allah, oh iya kebetulan dia lagi nyari akhwat Bu Sufi, itu udah. Ikuti semua aturan Allahnya. Ayo. Ikuti semua aturan Allah. Kenali semampu kita dengan cara yang syar'i. Kalaupun setelah kita kenali, kita tanya orang tuanya, kita tanya tetangganya, kalau perlu suruh bikin isi kuesioner gitu, 500 soal gitu, untuk kita mengenal dia kayak apa gitu ya. Kita tanya sahabatnya dan sebagainya. Setelah itu istikharah, sisanya tawakal ala Allah. Nggak akan ada orang hasil istihoroh, hasil ternyata gitu, dreng, terus kayak ketemu bidadari surga, kayak ketemu malaikat suci, nggak akan ada. Ternyata Bu Sufi, setelah saya ikhtiar begitu mengikuti syariat Allah, saya istihoroh, saya cari informasi, dia baik, gini, begitu nikah, ternyata ada yang begitu, fatawakkal ala Allah. Yang jelas nikah itu, Retno, di slide berikutnya, yang jelas nikah itu, setelah kita nikah itu, kata Allah, litaskunu ilaiha. Li di situ ya teman-teman, kalau yang ini belajar bahasa Arab ngertilah. Li di situ maksudnya apa? Kalau diterjemahkan itu kan untuk. Tapi makna li di situ artinya hanya untuk. Nikah itu hanya untuk tenang. Litaskunu ilaiha. Kalau sudah tenang, bonusnya apa? Waja'ala. Memakna waja'ala, ja'ala, ini nggak ada apa-apa di tangan saya.
Jadi ada power bank. Asalnya nggak ada, jadi ada power bank. Mawaddah warahmah itu disebut oleh Allah setelah Allah katakan litaskunu ilaiha. Setelah kita mampu mensakinahkan rumah tangga kita, mensakinahkan hati kita, mensakinahkan pasangan kita, maka Allah jadikan di antara keduanya mawaddah warahmah. Jadi sakinah itu, ini mah panjang ya, itu berapa ini lagi sih Retno? Jadi sakinah itu supaya kita tenang dan cuman untuk tenang. Makanya jangan cari masalah dalam nikah tuh, jangan cari masalah. Nah sekarang tuh banyak orang tidak sakinah itu karena banyak bereksplorasi. Kenapa banyak eksplorasi? Banyak godaan. Segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya ketidaktenangan, hempaskan. Sekiranya berada di grup alumni TK, SD, SMP, SMA, di situ ada duri-duri, ada pasir-pasir yang mengganggu ketenangan rumah tangga kita, left group. Udah. Sekiranya kita mengumpulkan benda, foto, cerita, atau apalah tentang masa lalu yang membuat kita tidak sakinah, tinggalkan. Karena nikah itu litaskunu. Kalau udah tenang, jangan cari-cari yang tidak tenang. Kalau lagi tidak tenang, cepet-cepet ditenangkan karena nikah itu hanya untuk tenang. Makanya tenangkan ibadahnya, tenangkan pandangannya, tenangkan pendengarannya, penciumannya, perutnya, di bawah perutnya, tenang 6 perkara itu, insya Allah tenang. Baru nanti Allah kasih mawaddah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu gairah cinta. Mawaddah itu secara harfiah artinya adalah ada 2. Makna mawaddah itu. Yang pertama adalah asmara. Gairah cinta. Yang kedua, mawaddah itu artinya luas. Lapang. Ini hebatnya bahasa Arab, dahsyatnya tuh begini. Itu 2 kata yang kayak berbeda kan? Asmara, cinta, sama lapang, luas. Nyambung nggak? Kayak nggak nyambung. Tapi dahsyatnya bahasa Arab itu 2 kata yang tidak nyambung itu justru saling menguatkan. Ketika orang punya cinta, dia akan punya dada yang luas. Coba deh pengantin baru, dikasih masakan yang keasinan. 6 menit lagi. Dia akan bilang apa? Asin ya, Mas? Enggak apa-apa. Aku suka asin kok. Gitu. Pokoknya kalau punya asmara, punya cinta tai kotok asa coklat, pokoknya mah. Yang ngelihat aku gemuk ya, Mas. Enggak apa-apa, demplon, suka. Aku kurus ya, Mas. Enggak apa-apa, bagus kayak Pragawati gitu. Rasa cinta itu akan membuat orang lapang. Sebaliknya, kalau kita lapang dada, maka cinta itu akan tumbuh. Kenapa harus lapang? Yang kita nikahin itu bukan malaikat. Kita itu bukan bidadari. Kalau kita ngelihat pasangan kita ada kekurangan, hello, lihat dulu diri kita sendiri. Ternyata Bu Sufia, suami saya tuh pika sebelen, tahu gitu misalnya teh. Dia teh jorok kalau abis mandi, anduknya di mana, baju kotornya di mana. Terus kita emang sempurna 100%, boleh jadi kita nggak jorok, main anduk dan lain sebagainya. Ternyata masaknya teh bisaeun misalnya teh. Sama aja. Jadi berlapang dada, maka cinta itu akan tumbuh. Seperti halnya seorang orang tua melihat kekurangan anak, tetap aja nggak mengurangi rasa cinta seorang orang tua. Dia akan berlapang dada, sehingga lapang dada itu akan menimbulkan cinta. Yang terakhir adalah rahmah. Rahmah itu komplementer, melengkapi, tapi dia yang yang menentukan. Ibarat garam di dalam masakan. Kita masuk surga itu bukan karena pahala yang kita punya, tapi karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu harus ditebus dengan pahala yang kita punya. Maka rahmat di dalam pernikahan itu adalah sesuatu yang harus kita miliki. Maka disitulah kita harus memiliki, makin tua, makin lama usia pernikahan, itu harus mempunyai transendensi spiritual. Makin harus dekat dengan
Allah karena di situ kita butuh rahmat. Karena nanti kalau udah pernikahan udah 30 tahun ke sana, nggak ada lagi tuh mawadah. Nggak ada lagi tuh gairah cinta gitu apa, nggak ada lagi. Maka yang kita minta apa? Rahmat, dan itu adalah bagian Allah. Lanjut Retno. Tinggal 5 menit lagi. Nah, ketika cerita tak seindah impian, jailah. Begitu nikah tuh ternyata ceger gitu ya. Kalau udah begini, kuatkan iman. Kuatkan iman bahwa Allah tidak akan menzalimi hambanya. Tapi kan Bu Sufi, saya teh udah berikhtiar maksimal, udah istikharah, udah tanya murabbinya, udah tanya orang tuanya, tetangganya, wah baik. Ternyata fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah begini, jadikan Allah dan hari akhir sebagai obat dan solusi. Dah. Ya Allah, aku terima ini, semoga ini adalah jalan untuk mendekatkanku padamu. Dah. Dan yang paling penting teman-teman, ketika nanti suami itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, abaikan apapun adanya dia, yang penting gua punya benteng dari api neraka. Tapi Bu Sufi, dia tuh nggak romantis. Biarin, yang penting kita terbentengin dari neraka. Tapi dia tuh gajinya kecil, Bu Sufi. Saya harus jualan, harus online, ini itu, segala macam supaya saya bisa bayar ini itu. Biarin, kita dapat pahala ikhtiar, kita dapat pahala dagang, dapat pahala kerja, dapat pahala jualan. Yang penting kita aman dari api neraka. Kenapa dia mau dijilat api neraka gitu. Kasarnya mah gitulah teman-teman. Kalau sudah kondisi seperti ini, tinggal memilih untuk berbuat yang terbaik untuk Allah, bukan untuk suami. Tapi dia teh nggak perhatian, Bu Sufi, nggak pernah mengapresiasi. Saya mau cantik, rumah saya mau rapi, masakan saya mau enak. Dia mah nggak pernah mengapresiasi, cuek aja. Biarin, kita masak tenaga kita habis untuk Allah. Saya udah capek, dia nggak pernah mengapresiasi. Biarin kita capek untuk Allah. Lelah kita untuk lillah, bukan untuk suami. Itu memang nggak gampang. Susah banget. Tapi ketika kita kepentok dalam keadaan itu, terus emang mau gimana lagi? Kalaupun kita mau lari dari kenyataan, udah Bu Sufi, saya mah mau lari aja, toh saya juga berhak untuk bahagia. Boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja. Tambahin waktunya. Kenapa Iva mau nangis, Iva? Iya nih, Bu. Tapi tenang, nanti akan tambah waktu, teman-teman, di sesi pertanyaan. Kan masih ada sesi pertanyaan sekitar 20 menit ke depan. Jadi teh karena udah ngantuk ya, Pak? Jadi kalau udah gitu, udah. Fokus aja pada Allah, fokus sama hari akhir. Tapi dia nyakitin saya, Bu Sufi. Biarin, gua tagih dia di akhirat. Makan. Nah, gitu. Selesai. Jadi, itu obat paling mujarab. Dia nggak nafkahin saya, Bu Sufi. Allah hitung nanti nafkah yang belum dia kasihin ke kita, yang menjadi hak kita, nanti dia bayar pakai pahala kita, kita selamat. Gitu. Fokus pada Allah, fokus pada Allah. Suami mau datang nih, kita dandan seininya, rumah kita rapihin, masakan kita enakin. Kita tahu dia nggak akan mengapresiasi, tapi dandan kita, masak kita, rumah rapih kita, itu untuk Allah. Biar saya dapat pahala di sisi Allah. Cakep banget. Enak banget ya Bu Sufi ngomongnya. Berat tahu, emang surga mah bukan levelan kaki 5. Mana ada surga yang dilewati dengan senyuman, semua kagak ada. Surga itu dengan air mata, dengan darah, dengan peluh, segala macam. Makanya Umar Ibn Khattab kalau 3 hari saja dia tidak diuji oleh Allah, nangis. Karena kenikmatan dunia khawatir akan menjadi pengurang kenikmatan di akhirat. Begitu kata Umar. Dan kalau ada kesusahan di dunia, dia bersyukur mudah-mudahan menjadi pengurang kesusahan di akhirat. Udah kepedihan kita, kesakitan kita, kezaliman yang kita dapatkan dari pasangan kita, kumulatifkan, tagih semua di akhirat.
selesai. Semangat banget sih Bu Sufi. Abis banyak kasus emang yang begitu tuh. Sekarang tuh banyak banget suami-suami pika sebelen gitu ya. Suami-suami kurang azeng gitu. Nggak ngerti apa itu namanya misakon golizo, nggak ngerti itu kata nakah. Ih, Bu Sufi pengen ngomong gini di depan laki-laki semua gitu ya. So, kapan-kapan mah dibikin gitu khusus untuk laki-laki. Ini mah pranikah, awewe, KB, esina. Pengajian tentang keluarga Kayaknya Bu, sama insya Allah Bu, mama, mau KB, menikah. bahas Kayaknya menikah semoga ada suaminya ya. mahat semua. Sekali-kali mah bapak-bapak gerak kumpulkeunnya pasti moal aya nu daekeun ngomong. Panas kuping mereka. Jadi udahlah nggak usah dibahas. Lanjut. Jadi teman-teman sekalian, ini kenapa harus saya ini kan? Karena balik lagi ke yang tadi Neng. Udah itu terlalu menyeramkan. Slide yang itu terlalu menyeramkan. Teman-teman sekalian, kenapa ini harus kita persiapkan? Karena ini yang tadi saya katakan ya, kematangan mental anak-anak sekarang itu menjadi rentan karena apa? Karena tadi ya, godaan banyak, standar hidup tinggi, bekalan iman sedikit. Orang tua kita dulu boleh jadi bekalan imannya juga sedikit, tapi godaannya sedikit. Sehingga pernikahan romantika, permasalahan rumah tangga zaman dulu dengan zaman sekarang, jauh banget. Kalau zaman dulu paling banter nih ya, paling banter, selingkuh sama cewek kampung sebelah, nikah lagi udah selesai. Sekarang mah enggak tuh. Datang ke Bu Sufi seorang ibu, Bu Sufi suami saya nikah lagi. Oh gitu kan. Tapi alhamdulillah sama perempuan. Hah? Emang kenapa? Saya bilang, soalnya teman-temannya sama laki-laki. Coba bayangin kayak begitu. Bu Sufi, suami saya tuh ya mencari penghasilan tambahan. Bagus dong, keren kata saya gitu kan. Hebat banget atuh suami Bu. Tapi Bu Sufi mencari tambahannya jual pintu belakang ke bosnya. Ngerti ya, jual pintu belakang ya. Jual pintu belakang ke bosnya. Innalillahi wa inna ilaihi. Ada lagi yang curhat. Saya baru tahu setelah punya anak 3, ternyata suami saya itu biseks, dia punya pasangan dengan laki-laki lain sebelum dengan nikah dengan saya, bayang. Zaman dulu mana ada cerita kayak begitu? Ada perempuan datang ke saya, Bu Sufi, Allah saya udah nggak kuat lagi. Kenapa? Suami saya luar biasa. Kalau ada di rumah saya bisa 10 kali mandi, 5 kali sholat, 5 kali mandi. Akhirnya perempuannya ketakutan, tiap suaminya datang dia langsung keringetan. Begitu enggak bisa dicekek, dijedot-jedotin, diikat segala. Kalau udah gitu saya bilang udah lari. Udah membahayakan jiwa. Maqasidus syar'inya udah lewat. Banyak cerita sekarang tuh. Ini saya bukan nakut-nakutin, tapi memang godaan hidup zaman sekarang terlalu banyak gitu. Sehingga effort yang saingan kita tuh bukan cuman kalau dulu misalnya ya, kalau zaman dulu ya saingannya bunga desa sebelah gitu kan. Sekarang mah kan enggak. Di handphone suami kita bisa lihat apa aja. Di kantor bisa lihat macam-macam. Di kereta ratusan wanita dentron gitu kan. Wah, banyak yang lebih wangi. Ninggalin rumah, istrinya acak adut, dakter, dan lain sebagainya. Begitu kok kereta harum, wangi, rapi, dan seterusnya. Godaannya banyak. Makanya jangan bayangkan bahwa kalau kita ini makanya kenapa Bu Sufi tadi katakan film sinetron Korea dan lain sebagainya itu tuh nge-brainwash kita sehingga nanti di otak kita tuh berpikir ya Allah so sweet banget gitu kan. Sehingga mainstream kita nikahnya begitu, atau ngelihat video-videonya youtuber gitu ya yang nikah pakai cadar sama suaminya mesra romantis terus tiba-tiba kaya terus hafal Quran anaknya masya Allah gitu yang dilihat sama kita jegrek ternyata hidup kita ya Allah mau kontrakan aja susah ya Allah ternyata suaminya gini anaknya gini ternyata akhirnya kan susah. Di sini udah kadang ada mainstream sinetron, mainstream selebritis, mainstream YouTuber. Di satu sisi ada realita yang tidak selamanya seperti itu. Jadi berat banget. Terakhir,
Ini karena ada di kisi-kisi ya, jadi gue bikin nih PPT. Astagfirullahaladzim, gue di depan ustazah semua. Karena ada pertanyaannya, jadi ada slide-nya ketika dia mendua. Teman-teman sekalian, kalau ketika kita nakaha, maka tidak boleh ada kata aku dan kau. Yang harus ada di dalam pernikahan itu adalah kami dan kita. Tapi, kalau kondisinya sudah seperti ini, saatnya kita berbicara hanya aku dan Allah. Yang penting aku selamat, yang penting Allah tetap cinta sama aku, yang penting Allah tetap bersama aku, siapapun boleh meninggalkanku, yang penting Allah nggak meninggalkan. Siapapun boleh jahat, boleh zolim, boleh khianat kepadaku, yang penting Allah tetap bersamaku. Nah, saatnya bicara hanya aku dan Allah. Berat banget, emang berat banget. Selesaikan di mahkamah Allah karena mahkamah dunia terlalu beresiko. Ini yang paling gampang. Kenapa saya katakan mahkamah dunia itu terlalu beresiko? Mau sidang perceraian, duitnya gede, risikonya iya. Belum lagi kalau udah status janda jadi omongan orang, lebih berat. Jadi udah selesaikan di mahkamah Allah. Kalau kita udah tadi kembali ke yang tadi ya, kalau kita udah fokus pada Allah dan hari akhir, serah lo deh mau gimana. Ini ada, karena masalah ke saya tuh ya, hampir setiap minggu tuh ada aja orang yang gitu. Obatnya cuma itu, udah. Ini misalnya gini nih, ada orang, ya Allah Bu Sufik, ada yang sampai turun 10 kilo. Karena istrinya nikah lagi. Dengan cabe-cabean, nggak pakai kerudung. Padahal dulunya Ikhwan itu aktivis kampus, dai kampus gitu ya. Shock dong istrinya. Istrinya sampai turun 10 kilo. Terus kata saya, Neng teh ngapain atuh? Sampai sakit, butiknya, bisnisnya jadi tutup. Anak gak keurus, Neng sakit, terus dia di sana cungar-cengir gitu sama perempuan itu, enak banget, saya bilang. Udah cari happy-happy, we. Dia cengar-cengir sama perempuan, urusan dia dengan Allah, dosanya dia mengkhianati istri, jangan tambah-tambah dengan penderitaan kita. Jangan mau rugi 2 kali, dikhianati itu udah sakit, udah rugi. Kalau ditambah kita sakit, masuk ke rumah sakit, ya udah, lo pikir lo aja yang bisa bahagia, gue juga bisa. Yang penting gue bahagia, tapi gue punya benteng dari api neraka. Lo bahagia di dunia, jadi benteng, tapi dianya kejilat dari api neraka. Makan lo. Perhatikan di surat An-Nisa ayat 128. Ini cakep. Ini 6 menit lama banget, Mak. Bu, ya kayak terlalu asyik kok mendengarkan ibu yang semangat mudanya memang menggelora, Bu. Itu tadi teh 6 menit apa 60 menit sih tuh? Barusan kayaknya udah 10 menit, Bu. Kayaknya nolnya gelinding ya. Ya udah terakhir dah. Ya, Bu. Nah, lihat. Nih sekalian ada yang mau nanya-nanya nih, Bu, habis ini, Bu. Nanya-nanya mah di 081398704579. Waduh, tuh langsung. Dewi, halo Dewi, ya Allah si Dewi. Ini perhatikan di ayat 100, bukan yang ini sayang. Yang tadi. Yang An-Nisa 128. Oh ini. Bukan. Nah. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Kalau seorang istri khawatir suaminya nusyuz. Nah, jadi nusyuz nih bukan cuman istri pada suami ya. Yang terkenal kan gitu istrinya nusyuz. Ada nusyuznya suami itu ada. Perhatikan dalam Al-Quran. Wahai para laki-laki. Min ba'liha nusyuzan au i'radan, atau dia mengacuhkan. Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan. Lihat bahasa Allah. Bahasa Allah itu
kalau seorang istri merasa khawatir, menduga, merasakan bahwa suaminya nusus pada dia, kalau istri yang nusus, itu istri yang tidak taat pada suami. Kalau suami yang nusus pada istri adalah suami yang berkhianat pada istri. Apa yang dilakukan? Perhatikan. Fala junaha alaihima. Maka tidak ada dosa. Bahasanya gitu. Maka tidak ada dosa atas keduanya ayusliha bainahuma sulhan, untuk melakukan islah di antara keduanya, sulhan dengan sebaik-baiknya islah. Kenapa sih perintahnya fala junaha, bukan maka berislahlah kalian berdua? Ada yang bisa menjelaskan? Mana yang jurusan tafsir? Ini buat saya menjadi sangat menarik. Tidak berdosa. Artinya, sangat berat seorang perempuan ketika dihianati oleh suami. Perintah Allahnya adalah harus dua-duanya upgrade. Jadi kalau seorang suami nusyus, maka yang harus islah itu bukan cuman suami, tapi juga istri. Bahkan islahnya itu dengan sulhan. Seislah-islahnya, sebaik-baiknya. Karena boleh jadi ketika suami berkhianat, ketika suami nusyus, itu karena ada kontribusi kekurangan atau kesalahan kita. Mungkin kita kurang asik diajak ngobrol. Mungkin kita kurang wangi, kurang bersih, kurang cantik, kurang senyum, kurang rapih, kurang enak masakannya, kurang bagus pelayanannya, bisa aja. Sehingga kita harus upgrade. Tapi siapa yang harus upgrade? Nggak cukup istri yang upgrade, suaminya juga harus upgrade. Makanya ayyusliha bainahuma sulhan. Wasulhu khair, dan sesungguhnya dengan islah yang baik. Islah itu lebih baik. Coba perhatikan, islah itu lebih baik. Makanya jihadnya perempuan itu Masya Allah. Nah, lihat ayatnya. Tapi kata Allah, wa uhdiratil anfusus syuh. Ada yang tahu apa makna asyuh? Apa terjemahannya? Dewi? Ma? Iva? Salma? Di absen. Pelit, Bu. Pelit. Apa bedanya dengan bakhil? Lebih parah dari bakhil. La. Kalau bakhil, itu untuk materi. Minta dong kuenya. Enggak. Itu bakhil. Minta belanja dong. Enggak. Itu bakhil. Kalau asyuh, itu pelit yang non-materi. Non-materi plus materi. Misalnya, ini kenapa dikatakan gini? Kata Allah kan gini, kalau suami kamu nusus, maka kamu dan suami kamu harus upgrade dua-duanya dengan sebaik-baik upgrade. Kan itu kan? Mungkin ada yang bertanya, kenapa gua yang harus upgrade? Suami saya yang nusus, harusnya dia dong yang mikir, harusnya dia dong yang upgrade. Kenapa jadi gue? Kan gitu. Ada yang berpikir gitu. Nah, itu pelit. Kenapa pelit? Karena dia berpikirnya aku. Padahal wasulhu khair, mempertahankan pernikahan, menghindari melakukan sesuatu yang dibenci Allah walaupun itu halal, itu jauh lebih penting daripada ego kita sendiri. Allah tahu kita tuh punya kemungkinan asyuh. Dia yang nggak nanya ke saya, Bu Sufi, kenapa saya yang harus silaturahim ke dia? Itu asyuh. Dia yang salah ke saya, kenapa saya harus minta maaf?
asyuh. Itu karakter manusia. Orang yang bisa keluar dari sifat asyuh ini di dalam Al-Quran saya menemukan ada 2 atau 3 kali ayat tentang asyuh ini. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Cakep banget. Closingnya lihat. Closingnya adalah Allah menyuruh kita berbuat baik sebaik-baiknya, Allah menyuruh kita bertakwa, dan closingnya adalah fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Perhatikan. Kata guru bahasa Arab saya, walaupun saya belajar bahasa Arabnya nggak bener ya, nggak jenun-jenun, tapi adalah yang nempel. Jadi kalau ada ayat ditutup oleh Asmaul Husna atau ditutup oleh sifat Allah, itu artinya intisari dari ayat itu adalah terletak pada asma Allah atau sifat Allah itu. Udah. Nggak usah hitung-hitungan sama suami. Dia yang selingkuh, kenapa gue yang harus ke salon? Kenapa gue harus gini? Hilangkan sifat asyuh itu. Berbuat baik, bertakwalah untuk Allah karena bima ta'maluna khabir. Perhatikan. Bisa nggak ayatnya gini? Innallaha kana khabirum bima ta'malun. Bisa nggak? Bisa kan? Kalau dikatakan innallaha khabirum. Tinglah Bu Supi nggak ngerti bahasa Arabnya. Khabirum bima ta'malun bisa? Bisa. Artinya sama. Allah Maha mengetahui atas segala yang kamu kerjakan. Tapi ketika disebutkan kana innallaha kana bima ta'maluna, yang difokus pertama kali oleh kita adalah perhatikan amal kita, maka Allah akan mengetahui. Ma farqu baina khabir wa alim. Apa bedanya khabir? Allah Maha Khabir dan Allah Maha Alim. Dua-duanya diterjemahkan Maha mengetahui. Ma farqu bainahuma? Apa W? Ini teh pada ini nggak sih, jangan tidur Bu Supinanya nggak ada yang jawab lagi. Enggak, Bu. Kalau khabir mengetahui lebih detail, Ustazah. Kalau apa sih? Kalau khabir mengetahui lebih detail. Cakep. Jadi kalau alim itu Allah mengetahui secara scope, keluasan. Kalau khabir, Allah mengetahui sequensesnya, kedalamannya. Gaya banget tuh. Jadi misalnya gini, Retno tahu nih, ada berapa orang yang datang. Ada partisipannya ada berapa? 59 orang. Oke, udah tahu. Namanya tahu, lumayan lah tahu. Sini disebutin tuh sama Retno 59 orang. Alim. Tapi ketika Retno bisa menyebutkan, yang datang pertama si ini di menit kesekian, dia pakai jilbab ini, dia sambil megang ini, yang menit kesekian datang terus. Khabir. Jadi, fokus pada amal kita, Allah Maha mengetahui. Udahlah. Pokoknya ketika kita yakin dengan Allah, kita yakin dengan balasan keadilan Allah di hari akhir, itu obat yang paling menenangkan buat semua masalah di dalam hidup kita. Apapun. Terakhir. Nah, terakhir. Nah, sekarang bandingkan dengan surat An-Nisa ayat 34. Ini saya harus bahas dua ini supaya frame kita tentang keadilan Allah insya Allah imbang, sempurna lah. Kalau laki-laki nusyuz, maka kita harus upgrade dua-duanya. Laki-lakinya harus upgrade, istrinya harus upgrade.
Tapi perhatikan di ayat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kenapa Allah katakan laki-laki itu qawwam? Ma makna qawwam? Qawwam itu secara lughah bermakna ajir, tiang penyangga. Qawwam juga maknanya lurus. Maknanya juga tegak. Nah, itu kalau dipadukan, qawwam itu artinya tiang penyangga yang harus tegak lurus dan kokoh. Nah, itu qawwam. Kenapa dikatakan qawwam 'alan nisa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah melebihkan laki-laki, seorang suami, daripada seorang istri. Kenapa melebihkan? Karena yang mengambil akad, yang mengambil mitsaqan ghalidha ke hadapan Allah adalah laki-laki. Sehingga dia punya tanggung jawab lebih. Lalu kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena kelebihan itu apa? Karena dia punya kewajiban memberi nafkah. Maka sebagian menyebutkan bahwa kalau dia dalam masalah ini dia abai, sama sekali tidak berniat untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dia tidak ada nilai qawamnya. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika berbicara rijalu qawwamuna 'alan nisa, Allah kemudian menyebutkan fungsi kedua. Kalau tadi fungsi yang pertama adalah nafkah, fungsi kedua itu adalah tarbiyah. Di frasa yang berikut di ayat ini adalah fasalihatu, adapun seorang istri yang salihah, qanitatun, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ciri wanita salih itu cuma dua. Nggak banyak. Banyakan Pancasila ya, udah 5. Tapi ciri wanita salihah itu cuma 2. Qanitatun. Apa itu qanitat? Qanitat itu taat dalam keikhlasan, taat tanpa gerundelan, taat tanpa manyun, taat tanpa merasa terpaksa, itu qanitat. Sehingga kata Rasulullah, seandainya diizinkan oleh Allah seorang manusia menyembah manusia lain, akan aku suruh istri itu untuk sujud kepada suaminya. Tapi karena tidak boleh, maka tidak dilakukan oleh Rasulullah. Lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Kalau seorang suami khawatir istrinya nusyuz, fa'idhuhunna. Kalau tadi seorang suami nusyuz, maka Allah memerintahkan suami dan istri untuk upgrade dua-duanya. Tapi kalau istri yang nusyuz, yang beraksi melakukan treatment itu adalah suami. Apa aksinya? Fa'izuhunna. Harus memberikan nasihat. Ini kan fungsi tarbiyah. Jadi kalau ini nggak bisa, fungsi keqawamannya nggak ada. Makanya tadi saya bilang ada orang yang merasa siap, sebetulnya dia nggak siap. Ketika istri yang nggak sholat, dia cuek aja karena itu merasa bukan apa-apa. Itu sebetulnya dia nggak siap nikah karena dia nggak siap melakukan fungsi tarbiyah terhadap istrinya. Kalau dinasehati istri masih saja durhaka, masih saja nusyuz, wahjuruhunna fil madaji', maka hajarlah dia dari tempat tidur. Apa itu hajar? Dan fikih itu hajar itu didiamkan, dicuekin, tidak diterima pelayanannya, tidak diajak ngomong, tidak digauli. Sebagian ulama mengatakan boleh digauli tapi nggak boleh diajak ngomong. Macam mana itu? Digauli tapi nggak boleh diajak ngomong. Wadaribuhunna. Atau kalau setelah dihajar dia masih juga tuh wadaribuhunna. Pukullah dia. Hah? Islam membolehkan KDRT, Bu Sufi? Ntar dulu. Lihat dulu tafsirnya. Udah dinasehatin belum? Udah dihajar belum? Dan apa itu fadribuhunna? Memukul yang seolah-olah tidak akan pernah memukul. Ngerti gak? Karena syarat memukulnya seorang suami, yang pertama harus dinasehati dulu. Yang kedua harus dihajar. Yang ketiga boleh dipukul kalau dalam keadaan tidak marah suaminya. Nggak boleh. Kalau mau mukul istri nggak boleh dalam keadaan marah.
Karena tujuannya bukan untuk menyiksa, tapi untuk mendidik, mentarbiyah. Harus yakin satu kali pukulan istrinya langsung solehah. Tidak boleh menggunakan alat kecuali sebesar siwak. Tidak boleh mengenai wajah. Tidak boleh meninggalkan bekas di kulit, di otot, ataupun di tulang. Kalau 9 syarat itu bisa dipenuhi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, silahkan pukul istri. Jadi kalau seorang istri nusyuz, suami punya otoritas untuk melakukan treatment, untuk melakukan melakukan sebuah penanganan. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab pada istrinya. Kalau istrinya melakukan dosa, dia nanti yang ditanya oleh Allah. Karena dia benteng dari api neraka untuk si istri. Berat jadi suami itu. Enak jadi kita kan. Kalau apapun yang kita lakukan, dia yang harus bertanggung jawabkan. Begitu lepas dia, hilanglah udah benteng api neraka kita. Nauzubillah. Tapi kata Allah, kenapa Bu Sufi beda? Kalau tadi istri suami yang salah, kemudian kita yang harus upgrade, tapi kalau suami yang salah, kalau istri yang salah, kita yang jadi objek, suami yang jadi subjek, melakukan treatment, melakukan ilaj karena dia qawwam. Itu adil dalam beda cara, tapi tetap. Tapi fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau istrinya sudah taubat, sudah soleh lagi, jangan cari-cari jalan. Kenapa kamu gitu lagi? Kan kamu juga dulu begitu. Enggak boleh. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Ingat kan sama suami, Mas tuh emang qawwam. Mas tuh punya kedudukan tinggi, punya kekuasaan besar, tapi ingat nggak boleh melewati syariat Allah karena sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Besar. Dalam ketaatan, dalam keqawamannya nggak boleh melampaui ketentuan Allah karena Allah lah yang Maha Tinggi dengan segala syariatnya. Allah lah yang Maha Besar dengan segala kuasanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Retno? Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Aduh, saya sudah tidak bisa berkata-kata Bu, karena isinya daging semua. Daging semua, ya Allah. Nggak pakai gelonggongan ini mah Bu, dagingnya empuk lagi Bu. Aduh Bu, makasih banyak ya Allah. Saya biasanya ada nyela-nyelanya dikit, ini mah tidak ada kesempatan untuk menyela karena semua orang menyimak. Alhamdulillah Bu. Ya, bukan karena Bu Sufinya terlalu nyorocos, jadi aja. sorry. Gak apa-apa Bu, ini justru yang asyik dan gewol gitu Bu. Ibu tuh sampai tahu tadi bahasa cabe-cabean gitu ya Bu ya. Ini Bu, tadi lanjut. kita langsung persingkat aja karena tadi ada sekitar 3 orang yang bertanya. Pertama mengenai apakah benar ketika kita menolak lamaran orang yang soleh itu, seorang perempuan itu bisa kena karma nih Bu katanya Bu. Gimana sih? Sedangkan ya kita nggak pengen juga kena karmanya karena satu sisi belum siap gitu. Itu sih Bu. Bukan karma kali, bahasanya gitu aman. Apa tuh Bu? Fitnah. Nah ini juga ngomong-ngomong tentang fitnah yang dimaksud dengan fitnah wanita itu seperti apa memang Bu? Gini, fitnah itu di dalam bahasa di dalam Al-Quran, fitnah itu bukan konotasi orang Indonesia ya. Ya. Kalau orang Indonesia kan fitnah teh tidak benar gitu ya Bu ya gitu. Kata siapa saya cantik, fitnah banget, saya cantik banget. Fitnah pokoknya yang bilang Bu Sufi cantik tuh fitnah. Karena Bu Sufi mah cantik banget, bukan cantik. Ya Allah, narsis gak habis-habis, tolong. Bukan itu ya. Yang kedua, nanti lanjut. Diingetin ya, ada yang nanya. Bu, ini. Fitnah di situ adalah ujian atau bala. Kalau seorang laki-laki salih, terus
secara zahir, secara kasat mata, berdasarkan pengetahuan kita, orang tua kita, tetangga kita, saudara kita, teman, tetangga, dan lain sebagainya, dia adalah orang yang baik, lalu kita tolak, maka tunggulah kedatangan fitnah, kata Rasul kan. Fitnah itu apa? Bisa jadi setelah itu kemudian, misalnya ada laki-laki yang tahu gitu, lu yang soleh juga gitu aja ditolak, apalagi gue, kagak ah. Jadi bisa aja ujiannya dalam bentuk biasa, jodoh. Tapi kan Bu Sufi, saya nggak nyaman atau nggak punya kecenderungan dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa juga. Tinggal anti berdoa aja, semoga nggak akan terjadi fitnahnya gitu. Itu kan boleh kok, Islam tuh luar biasa, boleh kita Islam tuh memberikan kewenangan, kebebasan kepada kita untuk memilih, untuk menentukan. Cuman kita harus melibatkan ilmunya Allah di dalam memilih itu. Jadi kalau cuman sekedar hawa nafsu kita, tapi aku nggak suka Bu Sufi, dia nggak good looking. Terus dia kan cuman D1, saya kan S1. Terus dia mah belum punya pekerjaan tetap, saya mau udah PNS, misalnya gitu. Kalau cuman sampai situ, itu berdasarkan zonnya kita, tidak melibatkan Allah. Tapi boleh nggak kita melakukan dengan pertimbangan zon kita? Boleh. Tapi sebagai orang beriman, kita tanya kepada Allah, kita cross-check kepada Allah. Pertimbangan saya ini menurut ilmunya Allah benar. Kita kan taunya yang kelihatan oleh mata kita taunya yang kita mau, kita taunya yang kita bayangkan, tapi kan ilmu Allah mendahului masa, mendahului kejadian, mendahului segala sesuatu. Boleh-boleh aja sih, cuman ya siap aja dengan ujian berikutnya gitu. Itu mah sama aja ngancem atau Bu Sufi, ya kagak juga. Kalau kita misalnya nih ada orang, Bu Sufi jangan keluar ya. Kalau keluar komplek, ntar ada yang ngempesin bannya. Emang gue pikirin siapa takut. Kempes ban ya tinggal ke tukang tambal ban aja. Gue punya duit tinggal dipompa jalan lagi selesai. Kan gitu. Ada ancaman, oke, siapa takut? Kan gitu. Kalau memang kita cukup percaya diri dan yakin bahwa pilihan kita itu benar, kemudian tanyakan kepada Allah, lalu kita tolak, lah masa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Allah menghargai itu. Oke, apa tadi? Ciri wanita solehah yang kedua. Yang pertama kan qanitat. Yang kedua adalah Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ciri kedua wanita soleh itu adalah menjaga diri di pembelakangan suami. Bima hafizallah. Karena apa? Karena Allah menjaga dia. Jadi kalau suami pergi keluar kota, terus kata suaminya, Dek, nggak usah ikut reunian ya. Mas nggak suka karena di situ tuh ada mantan kamu misalnya. Maka ketika kita nggak datang bukan karena kita takut sama suami, tapi karena kita takut kepada Allah. Tapi nggak apa-apa Bu Sufi, reunian cuma gitu-gitu doang. Iya insya Allah. Percaya sama kamu percaya, tapi saya nggak percaya sama setan. Iya kan? Jadi kalau ada misalnya suami, Mas hati-hati ya nanti di kantor, kodo basor, tundukan pandang. Kenapa sih dia nggak percaya banget sama Mas? Percaya, Mas mah laki-laki soleh yang bisa menjaga pandangan, tapi ada tuh nggak percaya sama setan. Setan tuh bisa menggoda dengan berbagai jurus. Terakhir dia pakai jurus dewa mabok deh, mabok kalau laki-laki yang tergoda kan. Gitu, Neng. Nah, makanya ini Bu, ada lagi nih relate dengan pertanyaan kita, pertanyaan teman kita yang sebetulnya banyak yang privately nih ke saya nanyanya kayak gitu. Jadi karena setan kemana-mana kan Bu, bisik-bisiknya nih di mana-mana. Ini caranya supaya terus romantis, macam pengantin baru, walaupun punya anak, udah punya anak tuh biasanya rada-rada gimana gitu kan Bu ya? Bu punya tips Bu.
Saya mah udah punya cucu, masih sayang-sayangan lah sama suami. Cie, iya. Ih, si Abi. Si Mariam Nanti kita ketawa. tanya. Gini, kita itu harus tahu bahwa pasangan kita itu punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki manapun di dunia. Itu artinya apa? Dia the best kan? Benar gak Salma? Salma udah nikah belum sih? Udah, Bu dia. Iya, Bu. Bener, Bu. Kapan lagi kan, Bu, yang muji suami kita, bukan kita sendiri, Bu. Alisa Subandono mah nggak akan muji suami Salma tuh. Jadi suami kita itu punya kelebihan karena dialah yang dipilih oleh Allah untuk menerima kita. Udah. Jadi kurangnya dia kurang ganteng, kurang apa lagi, Bi? Kurang kurus. Si Abi kan ini sehat banget. Ya udahlah, udah masuk surga mah nggak harus pasangan yang ideal gitu, berat badannya, tinggi badannya, enggak. Pasangan yang bisa menjaga Allah di dunia, insya Allah bareng di akhirat. Jadi, ya saya mah mikirnya gini, ngapain juga kan nyari masalah teh udah banyak, nggak usah dicari-cari lah. Kalau kita kalau menurut saya ya, kenapa bikin jadi banyak ribet itu karena terlalu banyak yang diinventarisir sebagai masalah. Semakin kita punya passing grade yang tinggi tentang masalah, semakin damai hidup kita. Kalau orang passing grade masalahnya rendah, misalnya gini, suami nggak inget tanggal pernikahan aja jadi masalah, mayun 3 hari gitu. Real kah, udahlah. Kagak usah dipikirin deh yang begitu mah. Ada emak-emak, kalau saya Bu Supi, saya tuh sakit hati banget, suami saya nggak inget tanggal pernikahan, tapi inget tanggal gajian nggak transfer. Ingat sih, udahlah nggak usah masalah. Daripada inget hari pernikahan tapi nggak inget ngasih duit, pusing kan? Nggak bersyukur, kata saya gitu. Terus ada lagi yang gini, suami saya mah nggak romantis, Bu Supi, orang mah kalau istrinya ulang tahun tuh dikasih coklat ya. Alah, bisa beli coklat sendiri dari duit suami. Bisa sih, udah beli aja lah, ribet banget yang itu dibikin soal. Udah. Itu karena kebanyakan nonton film Korea sih. Jadi ngebayanginnya gitu tuh, anniversary teh apa gitu, candlelight dinner gitu. Candlelight dinner pas balik ke rumah, Ima pabalatak, beras nggak punya, kulkas kosong, pusing malah. Udahlah. Kalau yang bukan masalah, nggak usah jadi masalah. Ternyata ya Bu Sufi, suami saya itu kalau tidur ngorok tahu, sampai saya pusing banget nggak bisa tidur. Udah gampang lah, pakai headset aja selesai. Usah jadi masalah. Nah, yang sekarang bikin ribet itu kebanyakan karena passing grade masalahnya rendah. Apa-apa dibikin masalah, apa-apa dibikin masalah. Istri nggak bisa masak. Terus mau diapain? Mau cari istri tukang masak gitu? Kalau solusinya gitu kan nggak akan jadi selesai, nggak akan ada sempurnanya. Kita bilang sama suami, kalau nggak bisa masak kita jadi masalah, bilang sama suami, Mas, kita tuh mau bangun rumah tangga, bukan rumah makan. Dan nggak ada kewajiban kita tuh untuk bisa masak. Emang ayat itu hadisnya atau apa gitu, istri harus bisa masak, nggak ada. Yang ada mah di surat Al-Baqarah ayat 233, laki-laki lah, suamilah yang berkewajiban memberi makan dan memberi pakaian dan tempat tinggal tuh. Suami urang mah tinggal calangap we, Mas lapar. Gitu, tinggal gitu doang kita mah. Tapi kita tekan wanita soleha, masa suaminya nyari duit juga, pulang ke rumah harus disuruh masak juga, terus kita nggak kebagian pahala apa-apa, tinggal calangap aja gitu. Mau gitu jadi istri kayak begitu? Nggak mau saya mah. Menyusui emang kewajiban istri? Bukan. Siapa yang mau bilang menyusui kewajiban istri? Enggak ada.
Di dalam Al-Baqarah 233 itu menyusui itu man aroda, memakna man aroda. Buat siapa yang mau aja. Kan gitu. Kenapa dikatakan man aroda? Karena memberi makan itu kewajiban suami. Makanya kata Allah, kalau sekiranya menyusui itu merepotkan, memperpayah si istri, maka suami harus membayar ibu susuan dengan bayaran yang ma'ruf. Kan gitu? Buka surat Al-Baqarah 233. Klausul pertama, siapa yang wajib ngasih makan? Suami. Bayi makanannya apa? ASI. ASI adanya di siapa? Kalau ngikutin dua klausul itu, harusnya ASI ada di badan siapa? Harusnya ada di badan suami. Karena yang wajib ngasih makan siapa? Suami. Tapi kenyataannya itu ASI itu ada di badan ibu, ada di badan istri. Makanya dikatakan man aroda. Jadi boleh dong Bu Sufi kalau habis melahirkan saya nggak mau menyusui, Mas, aku nggak mau menyusui ya, takut dada aku jatuh, nanti nggak seksi lagi. Boleh nggak gitu? Boleh. Ya Allah, ngertiin gimana laki-lakinya, suruh denger pengajian Bu Sufi. Siap memviralkan recordernya, Bu. Siap, Bu. Kenapa jadi pada berapi-api begini? Udah pada malam, bukannya pada ngantuk. Bu, tapi ini asli loh, Bu. Partisipan tadinya 50, 60 jadinya, Bu. Alah, nambah satu doang, ngaruh kagak. Jadi, boleh kita mau begitu. Cuman, emang nggak mau kita dapat jalan surga dari buah dada yang gratis ini? Emang kita nggak mau dapat pahala sedekah terbaik seorang perempuan? Di dalam surat An-Nisa ayat 4, sedekah seorang istri kepada suami, Allah menyebutkannya dengan hani'an mari'an. Cok, buka surat An-Nisa ayat 4. Kalau kita merelakan mahar kita, karena suami kita dalam keadaan dhaif, maka Allah menyebutkannya itu sebagai maka makanlah itu, kata Allah, karena itu adalah makanan yang hani'an mari'an. Apa makna hani'an mari'an? Hani'an mari'an itu sebuah idiom dalam bahasa Arab yang menunjukkan bahwa makanan itu sangat enak di mulut dan nyaman di perut. Tuh hani'an mari'an. Bayangkan. Jadi walaupun bukan kewajiban kita ngasih makan sama bayi, tapi ketika Allah kasih itu di tubuh kita, itulah cinta Allah kepada kita. Tuh, support materi dan non-materi. Oh, gitu ya. Kitanya nggak boleh stres, kitanya nutrisinya harus bagus. Makanya kalau dikongkonkan ke orang, ke ibu susuan, Allah katakan tuh para suami harus bayar dengan bayaran yang ma'ruf. Nah, tuh istri nggak dibayar, Bu Sufi, boleh minta bayaran sama suami, tapi kagak dapat apa-apa di surga, Daek. Mau nggak? Gitu. Mas, ini teh ya, kalau diiniin pakai susu formula, hitungannya jadi sekian puluh juta loh, Mas, 2 tahun. Ganti. Boleh nggak? Boleh. Tapi ya udah dapat itu juta aja di dunia. Di akhirat kamu nggak dapat apa-apa. Udah. Begitu. Kok jadi ke sana sih, Retno? Gue tadi lagi jauh apa sih? Oke, Bu. Ini kayak tadi udah kejawab juga ya, karena memang kita juga akan dibatasi waktu, Bu, maksimal banget jam 22. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari Salma sih sebetulnya ya. Katanya, Ustazah Sufi, terima kasih banget, ini materi kerennya. Mau tanya, Bu, gimana caranya kita menciptakan sakinah, mawadah, warohmah, tapi nggak terlalu bergantung dan nggak terlalu cinta gitu sama pasangan. Kunci utamanya gimana ya? Terutama kalau tiba-tiba pasangan pergi, meninggal, atau ada orang ketiga, cenah, Bu. Nah, ini gimana menghadirkannya, Bu? Sakinah, mawadah, warohmah itu agar nggak bergantung makhluk. Ini tasawuf banget, Mak. Saya lupa ayatnya ya. Wahai para hafizoh, coba diingatkan. Allah tuh berfirman dalam sebuah ayat yang kurang lebih maknanya tuh begini.
saya lupa ayatnya, tolong diingatkan, bahwa rongga hati itu cuma satu gitu. Bahasa puitis saya gini ya, rongga hati itu cuma satu. Maka ruang yang cuma satu itu, kalau dia diisi oleh sesuatu, maka sesuatu akan tersingkir. Jadi kalau dalam ilustrasi saya, boleh yang lain ada di rongga itu, tapi nyantol aja gitu. Nyantol aja. Kenapa? Karena bisa lepas, semuanya bisa lepas. Lepas dari harapan bisa, sangat bisa. Waktu awal nikah mah dia teh ke saya gini, sekarang ya begitu berat badan saya naik, kulit saya keriput, rambut saya rontok, uban saya muncul, kok dia nggak seperti dulu lagi? Nah, sesungguhnya dunia itu fana, kata Allah kan gitu ya. Makanya di surat apa? An-Nisa 129 ya, mencinta itu yang sedang-sedang saja. Doanya itu apa? Doa yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, berilah aku kecintaanmu dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan kecintaan kepada segala sesuatu yang mendekatkan aku kepada kecintaanmu. Weh, itu apa favorit Maryam dari zaman di Hakabu ya. Jadi itu ceritanya ada sejarahnya doa itu. Pas saya mau nikah, mantan pacar saya bilang begini. Saya bilang begini ke mantan pacar saya sekarang. Enggak deh, masih jadi pacar, sekarang masih jadi pacar. Semoga ya kita teh jadi gitu. Terus kan ya yang bebek kan soleh banget ya. Terus, doanya jangan begitu. Doanya doa ini nih, katanya gitu. Karena belum tentu juga aku tuh termasuk orang yang mencintai Allah, dan belum tentu juga kehadiran aku tuh membuat kamu dicintai oleh Allah. Romantis banget ya. Masuk gitunya kalas. Isi abi GR. Jadi, minta dicintai Allah dulu yang pertama. Lalu minta dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah. Bisa jadi orang itu nggak ganteng. Bisa jadi gajinya kecil. Bisa jadi dari golongan biasa aja. Bisa jadi nggak hafal Al-Quran. Tapi dia mencintai Allah. Wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik. Apa yang bisa mendekatkan kita kepada kecintaan Allah? Sekiranya sakit ini mendekatkan aku kepada kecintaanmu ya Allah, biarkan aku mencintai sakit ini. Sekiranya takdirku hari ini membuat aku makin dicintai oleh Allah, makin dekat kepada kecintaan Allah, biarkan aku mencintai takdir ini ya Allah. Berat banget mah nih bahasannya mah. Kamu mah. Ya kan banyak kan. Kita dikhianati, ya Allah, sekiranya pengkhianatan suami saya ini membuat saya makin dekat kepada kecintaan-Mu, jadikan saya mencintai takdir ini ya Allah. Jadikan saya mencintai pengkhianatan ini ya Allah. Untung kita dikhianati, gua tagih nanti di akhirat, pahala gua jadi banyak, tetap punya benteng api neraka, menang banyak. Wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik. Makanya Vetivera tuh ada benernya juga sih. Ada yang tahu? Yang sedang-sedang saja, gitu kan katanya. Sedang-sedang sajalah. Di surat An-Nisa ayat 129. Bahkan bukan cuma mencintai. Bahagia juga, bahagia biasa aja. Sedih ya biasa aja. Kenapa? Itu kalau buat saya mah solusi terindah itu ketika kita yakin ada Allah sama hari akhir, udah itu aja. Beneran. Sok masalah apapun,
Kalau kita ingat ada hari akhir yang akan melengkapi semua keadilan Allah, selesai. Kita mau diapain? Ya Allah, apa sih ceritanya? Misalnya tidak sempurna gitu di dalam pernikahan, ada ini, itu. Udah tenang. Ada mahkamah Allah yang bahkan bisa jadi sesuatu yang luput dari perhitungan kita gitu. Mungkin kita cuma ngelihatnya, suami saya begini, begini, begini. Bisa jadi Allah itu, misalnya gini, di mata kita, suami itu ada kekurangan 10 misalnya ya. Terus kita bilang, nggak apa-apa lah, pokoknya yang 10 itu nanti saya tagih di akhirat. Ternyata di mata Allah ada 20. Karena suami itu kurangnya ini gitu kan. Mungkin nggak? Mungkin aja. Sama, kita juga begitu. Jangan cuma melihat kekurangan suami, lihat kekurangan kita. Jadi kalau kata ibu saya gini, kamu tuh nikah harus nyadar. Kamu tuh bukan bidadari, suami kamu tuh bukan malaikat. Jadi, ketika melihat kekurangan kepada suami, mudah-mudahan itu menjadi kafarat buat kekurangan kita. Karena teman-teman ya, kalau buat saya, ini ada salah satu judul di buku saya ya. Jadi gini, ketidaksempurnaan itu cara indah Allah membuat kita bisa bersyukur. Beneran. Ini misalnya ya, hidup kita sempurna banget gitu ya. Suaminya ganteng, kaya, soleh, romantis, wangi, hafiz Quran, mujahid tangguh gitu ya. Wah, pokoknya mah sempurna we gitunya. Terampil mulai dari nyetir sampai dengan ngebetulin setrikaan, keran air semua. Wah, ke tetangga baik, ke mertua baik. Wah, semua baik. Hati-hati justru. Justru ketika kita ada yang tidak sempurna, itu adalah cara indah Allah menyadarkan kita bahwa kita ini makhluk yang tidak sempurna, bahwa Allah lah yang sempurna, bahwa kita tuh harus lebih banyak bersyukur ketimbang kita ngerundelin takdir. Udah malam tahu ngantuk, weh. Iya, Ibu. Alhamdulillah. Tadi sebetulnya banyak sih kayaknya yang ingin ditanyakan juga, tapi ya emang tadi saya udah bilang, Bu Retno udah bilang, isinya juga daging semua gitu. Dan insya Allah kalau misalkan nanti ada kesempatan, kita undang para suami mungkin ya untuk ada di sini. Saya banyak nulis tentang pasangan, tentang suami Siap, istri. Bu. Ini Oke. tentang semua kehidupan lah. Tulisannya ya kata orang sih renyah sehingga gampang ngegigitnya, terus gampang nelemnya gitu. Isinya daging semua katanya gitu. Oke. Siap, Bu. Nanti kita boleh tanya lewat Maria mungkin ya. Teman-teman ini saking untuk efektivitas waktu, boleh ditampilkan dulu muka-muka cantiknya dulu, Bu, karena kita ada sesi foto di Zoom. Biasanya kita mau wanita-wanita cantik banget kan, kata Ibu. Siap, Bu. Kita tutup saja dengan bacaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili panitia memohon maaf. Terima kasih. Besok masih ada, tapi besok jam 15.30. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin semuanya ya.